Halo teman-teman, di sini ada penggemar Pacific Rim atau Jaeger yang gede-gede, yang raksasa. Jadi ceritanya kemarin saya lagi iseng nonton film Pacific Rim di Netflix ya. Di Netflix adanya yang kedua. Gara-gara itu jadi jadi pengen nonton lagi yang pertama. Karena yang pertama lebih keren gitu ya, Jaegernya lebih realistis, lebih gemuk-gemuk kayak bikinan manusia, dan juga gerakannya juga lebih mekanisnya kelihatan gitu ya, lebih keren aja kayaknya. Tapi nggak tahu sih, tergantung teman-teman juga ya, tergantung selera. Mungkin ada yang suka yang kedua juga, dan ada yang suka yang pertama juga, tergantung selera lah ya. Nah, singkat cerita, gara-gara itu saya jadi penasaran, pengen nyari action figure-nya si Gypsy Danger ini gitu loh. Ada atau enggak sih? Dan ternyata karena filmnya udah lama banget ya, udah lebih dari berapa tahun yang lalu, udah lama lah pokoknya. Saya cari-cari di online shop itu agak susah ya teman-teman ya. Nemu juga, tapi harganya itu banyak yang udah digoreng-goreng, terus ya nggak tahu lah pokoknya. Adanya ternyata barangnya nggak ori gitu, dan recast dan seterusnya, kurang lebih seperti itulah. Jadi singkat cerita, setelah saya cari-cari beberapa hari, saya banding-bandingin, dan ternyata nemulah ini teman-teman, Gypsy Danger, boxnya USA, yang ini dibilangnya deluxe ya kalau di online shop banyak kan. Kurang lebih seperti ini sih dosnya teman-teman. Dan kayaknya kalau menurut saya juga ini bukan ori deh teman-teman. Di sini meskipun ada logonya NECA ya, ada gambarnya NECA, tapi kemungkinan kalau menurut saya ini bukan ori, tapi ini kayaknya KWS atau recast ya teman-teman ya. Coba aja kita lihat, nanti ada beberapa faktor yang mungkin bikin saya mikir kayaknya ini bukan ori. Tapi meskipun bukan ori pun tetap termasuk keren sih untuk harganya dan bentuknya ya teman-teman ya, dan bentuknya dan juga aksesorisnya. Mungkin nanti kita lihat aja. Nah, ini sebetulnya saya sudah unboxing sebelum syuting video ini, tapi nggak apa-apa, barangnya saya masukin lagi ke dalam packagingnya supaya teman-teman bisa lihat seperti apa isinya kalau beli Pacific Rim Gypsy Danger yang boxnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya unboxingnya. Nah, sebelum kita buka kardusnya atau packagingnya, kita bisa lihat dulu di sini kurang lebih seperti ini. Jadi yang saya beli ini adalah Gypsy Danger ya teman-teman, Jaegernya yang Gypsy Danger. Nah, di depannya ini ada gambar Gypsy Danger-nya, pose. Lalu ada tulisan Gypsy Danger USA, karena dia juga kalau di filmnya kan bikinan USA ya. Kan di filmnya itu banyak negara, hampir tiap negara itu punya Jaeger masing-masing gitu ya. Nah, kalau si Striker Eureka itu dari Australia, terus apalagi tuh Jaeger yang dari Rusia sama dari China yang Typhoon gitu ya namanya, saya agak lupa, yang tangannya ada 3. Nah, Gypsy Danger ini dari USA, makanya di sini lihat tulisannya USA. Terus ya ada ininya ya, atributnya, battle spec, terus Kaijukyo count dan lain-lain. Yang bikin mungkin supaya bikin lebih seru aja gitu ya desainnya. Nah, di bawah ada logo Pacific Rim-nya, terus ada Warner Bros Pictures, Legendary Pictures, terus ada ya Pacific Rim ya teman-teman ya. Boxnya ini ya agak mengkilap ya, tapi bukan yang glossy banget kayak ZD Toys gitu sih teman-teman. Tapi ya cukup keren. Nah, di bawah ini ada tulisan-tulisan age requirement-nya dan segala macam lah ya. Di
Di sini ada logo NECA, terus Legendary, Warner Bros, dan seterusnya. Ada barcode, ada number. Nah, yang membuat saya mikir ini bukan ori adalah ini teman-teman, ada baterainya. Nanti kita lihat lagi ya, karena sebenarnya di dalamnya itu mainannya Gypsy Danger-nya itu nggak ada baterainya sebenarnya, nggak ada slot buat baterainya dan nggak ada LED-nya teman-teman. Jadi defaultnya dia nggak bisa nyala gitu kalau di yang saya beli ini gitu. Tapi saya lihat memang kalau di aslinya NECA itu bisa nyala teman-teman, dan skalanya juga beda, lebih gede. Kalau NECA kelihatannya seperti itu ya, ini skalanya lebih kecil ya. Nah, di samping sini ada logo, terus Gypsy Danger Jaeger Mark III, terus ada gambar si Gypsy Danger-nya lagi pose ya, Ultimate Edition Jaeger Gypsy Danger, lebih seperti itu. Di sini juga sama, mirip dengan yang tadi ya teman-teman, di sisi satunya. Terus di atasnya juga mirip-mirip, cuma ada warning choking hazard lah, 14 plus ya age-nya. Oke teman-teman, di belakangnya gambar Gypsy Danger lagi, posenya agak beda. USA juga, ini pose waktu lagi battle di Hong Kong ya teman-teman ya, waktu lawan Jaeger yang besar itu, yang gemuk itu. Terus nah ini di sini ada dibilangnya fitur light up chest activation button di sampingnya, mestinya ada kalau aslinya. Nah cuma kalau yang di sini nanti nggak ada teman-teman, dihilangkan. Harganya tapinya lebih murah juga, nanti teman-teman bisa lihat harganya. Terus di sini ada interchangeable arms, ada apa ya, tangannya bisa ganti-ganti jadi tangan biasa atau jadi plasma cannon. Terus improve articulation ya, jadi artikulasinya di improve lah, kurang lebih begitu menurut box ini. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman ya, boxnya seperti apa. Nah di sini ada semacam tempelan lagi, terus bisa dibuka ya teman-teman ya. Terus keluar lagi gambar si Gypsy Danger di sini, terus ada tulisan Jepangnya. Nah ini Gypsy Danger-nya, ini mainannya ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja ya. Tutup lagi. Sini kita buka. Ini sudah saya unboxing sebelumnya, jadi nggak ada seal-nya lagi. Oke. Dusnya kita pinggirin dulu. Nah seperti ini teman-teman, dalamnya ada blisternya, kita copotin dulu blisternya. Nah isinya seperti ini teman-teman ya, Gypsy Danger, terus ada macam-macam nih, nanti kita buka satu-satu. Nah ini yang menarik, dia kasih kayak apa ya, kayak semacam background lah buat pose gitu. Background buat pose, jadi di bawahnya ada tulisan Jaeger Bay, kayak Jaeger Bay-nya buat di deploy, terus belakangnya ada gambar kotak, nah ditaruh di sini. Kalau mau dipasang bisa juga gitu nanti buat pose. Kita sampingkan dulu. Nah, sekarang kita lihat si Gypsy Danger-nya ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke Gypsy Danger-nya, kita lihat dulu aksesorisnya. Nah, jadi tadi selain ini tangan aslinya ya teman-teman ya, bentuk tangan aslinya, tangan kanan dan tangan kiri tadi bisa diganti juga dengan plasma cannon. Terus ini juga ada tangan juga yang tapi nggak mengepal, dia tangannya yang terbuka, jadi kalau mau di pose-pose bisa juga sih, itu ada berbagai macam pose. Lalu untuk pedangnya masing-masing dapat sepasang teman-teman, buat di tangan kanan, tangan kiri, jadi aksesorisnya sih nggak terlalu pelit ya, malah cukup oke sebenarnya. Ada dua pasang pedang-pedangan bentuknya seperti ini, dan ini agak beda sih.
Yang satu cukup tajam tapi yang satu agak tumpul. Jadi ya namanya juga ini ya, bukan ori, tapi dengan harganya harusnya sih masih worth it teman-teman. Ya, ini pedangnya lagi yang model satunya. Lalu ini ada api-apian buat di dadanya waktu dia keluarin semburan api dari reaktornya. Nah, sekarang kita langsung buka aja si Gypsy Danger-nya. Ya, ini teman-teman, Gypsy Danger. Nah, ini si Gypsy Danger-nya teman-teman, bisa kita lihat ya. Jadi dia di dalam boxnya nanti dipakein by default ini plasma cannon. Jadi nanti teman-teman bisa ganti pakai tangan biasa kalau nggak mau pakai plasma cannon. Kalau mau diposein pakai yang tangan biasa juga bisa teman-teman. Lebih seperti ini ya Gypsy Danger-nya. Secara detail sebenarnya ini menurut saya sih dengan harga yang saya dapat ini cukup oke sih teman-teman. Kita bisa lihat ya banyak detail-detailnya di sini, di bahu kanan, bahu kiri, terus di dadanya, terus di perutnya. Detailnya cukup oke sih teman-teman. Nah, di sini juga ada double joint juga di lututnya, jadi bisa nekuknya lumayan dalam ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin untuk artikulasi ini sebenarnya di tangannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ya ini bisa 360 sih sebenarnya ya, bisa 360 ya. Ya bisa muter 360. Terus ini juga bisa muter, sininya bisa diputer, ini juga bisa diputar teman-teman di tangannya. Terus untuk ini ya bisa diputar juga untuk di dadanya. Terus kalau untuk di kepalanya yang agak susah teman-teman, agak keras. Jadi ya kepala nggak usah terlalu banyak diharapkan lah ya untuk artikulasi kepalanya. Untuk kaki sendiri dia bisa gerakan ke depan seperti ini, ke belakang seperti ini, terus ada double joint lagi di lututnya. Jadi cukup dalam lah ya untuk pose kalau lututnya. Ya. Nah, ini agak susah. Nah, terus di sini ada yang menarik, di sini ada ini juga teman-teman, ada artikulasi juga nih di kakinya. Meskipun dia nggak terlalu bisa ke kanan ke kiri, tapi dia bisa kaki depannya tuh ada tekukan lagi teman-teman, bisa nekuk. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba ganti tangannya ya teman-teman ya, dengan tangan biasa mungkin. Ya, jadi ini kalau tangannya sudah kita ganti dengan yang model tangan biasa seperti ini jadinya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang agak kurang saya suka dari ini adalah di sini ball jointnya kelihatan banget nih teman-teman di tangannya ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya, jadi di sini ball jointnya kelihatan banget. Andaikan bisa ditutupin kayak gini kan oke ya teman-teman ya, dengan apa sih bentuk-bentuk mekanis kayak gini nih.
jadi lebih lebih oke aja gitu. Tapi ini agak nongol banget sih gitu di sini ball jointnya tangannya. Tapi nggak apa-apa lah, masih masih oke kok untuk harganya, masih masih dapat dimaafkan. Ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini Gypsy Danger-nya. Anyway teman-teman, sebenarnya kan tadi balik lagi, ini Gypsy Danger ini nggak ada fitur LED-nya di chassis-nya. Aslinya tuh, walaupun aslinya ada ya, kalau saya lihat-lihat NECA yang aslinya itu ada yang deluxe ini. Cuma di sini saya coba akalin, karena sebenarnya di dalam chassis-nya ini bisa dibuka teman-teman. Jadi saya kasih mainan, saya kasih lampu LED seperti yang kayak buat di mainan-mainan Bandai Gundam itu teman-teman. Yang nah kita akalin pakai magnet, pakai lampu yang ada magnetnya. Jadi akhirnya jadi bisa nyala. Ini mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi bisa nyala di dadanya. Kalau kita gelapin mungkin akan lebih kelihatan ya teman-teman ya, lampunya LED-nya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa kita buka di sini di dadanya ini. Bisa kita buka. Aslinya di sini kosong teman-teman, nggak ada apa-apa, jadi bulat aja kosong. Tapi karena saya iseng, jadi saya tambahin lampu yang bisa diaktifkan dengan magnet. Jadi biar lebih estetis aja, jadi bisa nyala ya teman-teman ya, lumayan. Oke, jadi aslinya tidak ada, tapi kita akalin. Namanya entrepreneur tidak pernah mengenal kata batasan ya teman-teman ya. Kalau bisa kita usahakan, kenapa tidak gitu ya. Jadi kita coba cari akal. Nah, kalau lebih seperti ini ya teman-teman ya. Bahannya sendiri ini lebih kayak apa ya? Kayaknya banyakan karet padat ya teman-teman ya. Jadi dipegangnya itu padat banget rasanya, dan apa ya, beda kalau kayak pegang Iron Man ZD Toys. Meskipun tampilannya keren, terus paintingnya juga bagus, glossy, tapi dia enteng gitu karena kayak plastik ya bahannya sebenarnya. Kalau ini agak berat dipegangnya, meskipun tingginya nggak jauh-jauh beda, dipegangnya lebih berat aja, lebih berisi gitu kayaknya teman-teman. Ya ini bahannya kayak banyak kan sih terbuat dari karet padat, dan saya nggak tahu nih untuk jangka panjang bahan-bahan karet seperti ini apakah akan jadi melengket atau gimana ketahanannya. Ya mungkin biarlah waktu yang bicara ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih dengan harga yang saya dapat waktu itu di online shop, beberapa online shop harganya kurang lebih ada yang 250 ribuan teman-teman. Ya ini cukup oke lah dengan yang kita dapat gitu ya, yang kita bayar dengan yang kita dapat cukup oke lah teman-teman. Ya untuk pedangnya sendiri ini kita bisa masukkan di sini teman-teman. Jadi ada kayak slotnya lagi, kita bisa masukin di sini. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan pose memegang pedang teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya buat saya, Pacific Rim Gypsy Danger ini
Meskipun dia bukan ori, tapi mengingat harganya yang saya dapat, which is 250.000, dengan kualitasnya, bahannya karet-karet padat seperti ini, terus detail-detailnya juga cukup oke ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat mesin-mesinnya, terus ya segala macam lah ya di sini. Detail-detailnya full of detail, dan meskipun ada cat sedikit yang beleberan di bagian kaki-kakinya, pahanya, tapi ya balik lagi, mengingat harganya 250.000 dan aksesoris yang didapatkan, menurut saya Pacific Rim Gypsy Danger ini tetap worth it untuk dikoleksi kok teman-teman, buat ngereme-remein lemari pajangan kita teman-teman. Teman-teman, gimana kalau dari teman-teman ada masukan atau ada pendapat tentang Gypsy Danger ini, atau ada teman-teman yang sebelumnya sudah punya bahkan, boleh sama-sama ngobrol di kolom komentar ya, biar bisa saling berbagi dan saling ngasih tahu mungkin buat teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi menimbang-nimbang pengen beli Gypsy Danger yang versi deluxe ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tentang Pacific Rim Jaeger Gypsy Danger ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Thank you, bye-bye.